Seorang pasien lain masuk. Ceritanya berbeda, gejalanya mirip. Tabib itu tidak menyamakan keduanya. Ia tahu bahwa kemiripan sering menipu. Tubuh manusia jarang patuh pada kategori. Baca lagi. Kawan-kawan membaca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Canon, ketika melihat turun menjadi merawat, Elia tidak langsung merasakan perpindahan itu sebagai lompatan waktu. Yang berubah pertama kali bukan pemandangan, melainkan kehadiran tubuhnya sendiri. Napasnya terasa lebih berat. Langkahnya tidak lagi sekadar bergerak di ruang, tetapi menapak, menyentuh tanah, lantai, debu, dan bau yang tidak bisa diabaikan. Setelah cahaya dan bayangan, kini dunia menyambutnya dengan aroma kehidupan. Ramuan yang direbus perlahan, kain yang menyerap keringat, dan udara yang menyimpan sisa demam. Tidak ada eksperimen sunyi di sini. Tidak ada jarak aman antara pengamat dan yang diamati. Tubuh-tubuh hadir dengan kebutuhan yang mendesak. Elia menyadari bahwa di tempat ini, melihat saja tidak cukup. Mata yang telah belajar rendah hati, kini dihadapkan pada sesuatu yang lebih rapuh. Daging yang bisa sakit, napas yang bisa berhenti, dan waktu yang tidak selalu memberi kesempatan kedua. Ia berada di ruang yang tidak sepenuhnya tenang. Ada suara batuk tertahan, ada bisik yang mencoba menenangkan. Ada langkah-langkah tergesa yang kemudian diperlambat oleh kehati-hatian. Di sini, pengetahuan tidak boleh cepat. Kesalahan tidak lagi sekadar salah tafsir, ia bisa menjadi luka. Seorang lelaki muda dewasa berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tidak menampilkan keyakinan mutlak. Matanya justru memuat kelelahan yang jujur, kelelahan seseorang yang sudah menolong, sudah gagal, dan belum berhenti peduli. Ia memeriksa seorang pasien dengan gerak yang tidak mencolok. Tangannya mantap, tetapi tidak keras. Seolah ia tahu bahwa tubuh manusia tidak suka diperlakukan sebagai benda. Ia mendengar lebih lama daripada berbicara, mengamati perubahan kecil yang mudah terlewat. Elia berdiri agak menjauh. Ia merasakan pergeseran napas perjalanan ini. Di optiks, keraguan adalah kebajikan. Di sini, keraguan harus dikelola agar tidak melumpuhkan tangan yang harus bertindak. Ia teringat satu hal, tanpa tahu mengapa, bahwa ada ilmu yang bisa membuat manusia merasa berkuasa, dan ada ilmu lain yang justru mengingatkan betapa kecilnya peran manusia di hadapan kehidupan. Tempat ini bukan ruang teori. Ia adalah pertemuan antara pengetahuan dan belas kasih, antara keinginan memahami dan kewajiban untuk tidak melukai. Elia merasakan bahwa perjalanan ini tidak akan berbicara tentang kesembuhan sebagai kemenangan. Ia akan berbicara tentang perawatan sebagai bentuk kerendahan hati, tentang mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus memberi ruang bagi tubuh untuk berbicara sendiri. Di titik ini, ia belum mendengar nama apapun disebutkan. Tidak perlu. Yang penting bukan siapa yang menulis buku, melainkan sikap yang sedang tumbuh sebelum buku itu ada. Dan dengan kesadaran itu, Elia melangkah lebih dalam. Bukan untuk menyaksikan lahirnya sebuah karya, melainkan untuk berada di ambang ketika ilmu mulai menyentuh kehidupan, dan setiap sentuhan harus disertai rasa hormat. Tubuh sebagai kesatuan yang rapuh. Elia berdiri lebih dekat kali ini. Bukan karena ingin terlibat, tetapi karena jarak pengamatannya telah berubah. Di usia 23, ia tidak lagi memandang tubuh sebagai misteri romantik, melainkan sebagai ruang kerja yang menuntut kehati-hatian. Cara ia berdiri mengingatkan pada seorang mahasiswa yang terbiasa menyimak, tidak terburu menyimpulkan, tidak pula larut dalam kaguman. Ruangan itu hidup oleh detail-detail kecil. Bau ramuan yang direbus perlahan, kain yang diganti dengan gerak lembut, wajah-wajah yang tidak mencari janji kesembuhan, hanya kelegaan dari nyeri. Tabib muda dewasa itu memeriksa pasien dengan urutan yang tidak mencolok. Ia tidak memisahkan tubuh menjadi daftar bagian. Ia memperhatikan napas sebelum denyut, warna kulit sebelum keluhan, cara pasien bercerita sebelum gejala. Tubuh, katanya pelan, seolah menyusun kalimat untuk dirinya sendiri, tidak pernah bekerja sendiri-sendiri. Ia menyebut hubungan antara tidur yang terganggu dan nyeri yang menetap, antara kecemasan dan demam yang tak kunjung reda, antara musim dan perubahan kecil pada tubuh yang sering dianggap sepele. Tidak ada nada dramatis, hanya kesabaran merangkai keterkaitan. Elia menangkap satu hal penting. Di sini, penyakit tidak disebut sebagai musuh. Ia diperlakukan sebagai tanda.
sebuah pesan dari sistem yang sedang kehilangan keseimbangannya. Tabib itu tidak bertanya, bagaimana cara menyingkirkan penyakit ini secepat mungkin, melainkan apa yang sedang tidak selaras di dalam tubuh ini. Sebagai seseorang yang terbiasa berpikir sistematis, Elia memahami risikonya. Pendekatan ini menuntut waktu, menuntut kegagalan, menuntut keberanian untuk berkata, belum tahu. Namun justru disitulah kejujurannya. Kesembuhan, lanjut tabib itu, bukan peristiwa tunggal, ia proses yang rapuh. Kalimat itu tidak diarahkan pada siapapun, tetapi Elia merasakannya seperti catatan kaki penting bahwa tubuh manusia tidak pernah benar-benar stabil. Ia dijaga, bukan dipastikan. Ia teringat diskusi-diskusi akademik yang sering ingin merapikan realitas ke dalam bagan. Di ruangan ini, bagan tidak dibuang, tetapi diperlambat. Tubuh menolak dipaksa masuk ke dalam satu penjelasan. Tabib itu berhenti sejenak, membiarkan pasien beristirahat. Ia tidak mengisi jeda dengan teori. Ia tahu kapan harus diam. Diam yang tidak kosong, melainkan memberi ruang pada tubuh untuk berbicara sendiri. Elia mencatat dalam batinnya, bukan sebagai kesimpulan, melainkan sebagai sikap awal. Bahwa merawat tubuh berarti mengakui keterhubungan yang rapuh. Bahwa memahami manusia menuntut kesabaran yang tidak bisa diringkas. Dan bahwa ilmu pada tahap ini belum boleh merasa menang. Diagnosis sebagai seni mendengar. Di ruangan itu, suara-suara tidak pernah datang sekaligus. Batuk terdengar lebih dulu, lalu jeda. Langkah kaki mendekat, berhenti, kemudian mundur lagi. Seorang pasien mulai berbicara, namun kalimatnya terputus oleh napas yang tidak teratur. Tidak ada alur cerita yang rapi. Tubuh jarang pandai bercerita. Tabib muda itu tidak menyela. Ia menunggu, bukan dengan sikap pasif, melainkan dengan perhatian yang terlatih. Tangannya berada dekat denyut nadi, tetapi telinganya yang mengikuti nada suara. Ia tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, melainkan bagaimana ia dikatakan. Disitulah, menurutnya, tubuh sering membocorkan lebih banyak daripada kata-kata. Elia memperhatikan dengan ketelitian seorang mahasiswa yang terbiasa memisahkan data primer dan interpretasi. Namun di sini, pemisahan itu tidak kaku. Cerita pasien tidak dianggap gangguan terhadap diagnosis, melainkan bagian dari diagnosis itu sendiri. Kadang, kata tabib itu pelan, tubuh berbicara lebih jujur ketika pemiliknya tidak sedang berusaha menjelaskannya. Ia menyebut perubahan kecil, denyut yang sedikit lebih cepat ketika topik tertentu muncul, cara tangan menggenggam kain saat rasa nyeri disebutkan, jeda panjang sebelum menjawab pertanyaan yang tampak sederhana. Semua itu dicatat, bukan di atas kertas, tetapi di dalam kesadaran. Elia merasakan pergeseran penting. Di banyak disiplin ilmu, mendengar sering dianggap tahap awal yang segera dilewati. Di sini, mendengar justru tindakan utama. Ia menuntut kesabaran yang tidak spektakuler dan keberanian untuk menunda kepastian. Diagnosis, lanjut tabib itu, bukan soal menemukan nama penyakit. Ia tentang memahami cerita tubuh yang sedang tersendat. Kalimat itu menggema di benak Elia. Ia teringat bagaimana dalam ruang akademik, istilah sering memberi rasa aman. Sebuah label terasa seperti penutupan. Namun di ruangan ini, label yang terlalu cepat justru berbahaya. Ia bisa membuat tangan bergerak sebelum pikiran benar-benar memahami. Seorang pasien lain masuk. Ceritanya berbeda, gejalanya mirip. Tabib itu tidak menyamakan keduanya. Ia tahu bahwa kemiripan sering menipu. Tubuh manusia jarang patuh pada kategori. Ia bertanya sedikit, lebih banyak diam, membiarkan jeda bekerja. Dalam jeda itulah, tubuh sering berbicara tanpa kata, melalui ketegangan otot, perubahan warna kulit, atau kelelahan yang tidak terucap. Elia menangkap inti lapisan ini dengan kejernihan yang tenang. Bahwa diagnosis bukan perburuan jawaban cepat, melainkan latihan mendengar tanpa tergesa. Bahwa kesalahan paling sering lahir bukan dari kurangnya pengetahuan, melainkan dari ketidakmauan menunggu tubuh selesai berbicara. Tabib itu akhirnya mencatat beberapa hal, bukan kesimpulan final, hanya arah. Ia tahu bahwa sebagian pekerjaan belum bisa diselesaikan hari ini, dan ia menerimanya tanpa rasa kalah. Jejak yang mengajarkan berhenti Ibnu Sina berhenti lebih lama dari biasanya. Bukan karena pasiennya memburuk, bukan pula karena ia kehabisan cara. Ada ingatan lama yang muncul tanpa diminta, seperti denyut yang terasa jelas ketika semua suara lain mereda. Ia masih remaja kala itu, terlalu muda untuk yakin, terlalu cerdas untuk puas. Ia menyerap teori dengan cepat, menghafal struktur tubuh dengan ketelitian yang mengesankan. Namun di satu sore, di tempat yang tidak pernah ia tulis dalam catatan manapun, ia bertemu seorang pengelana. Orang itu tidak berpakaian seperti tabib, tidak membawa alat, tidak menawarkan jawaban.
Ia hanya duduk dan mendengarkan cara Ibnu Sina muda menjelaskan tubuh manusia. Panjang, runtut, penuh keyakinan. Pengelana itu tidak memotong, tidak membantah. Ketika Ibnu Sina selesai, ia hanya bertanya pelan, jika semua itu benar, kapan tubuh diberi waktu untuk salah? Pertanyaan itu tidak menghantam. Ia menyusup. Mereka berbicara lama tentang kesembuhan yang dipaksakan, tentang tangan yang terlalu cepat bergerak karena ingin menolong, tentang bagaimana niat baik bisa berubah menjadi luka jika kesabaran ditinggalkan. Tubuh, kata pengelana itu suatu ketika, bukan benda yang menunggu diperbaiki. Ia kehidupan yang sedang berusaha bertahan. Ibnu Sina muda ingin bertanya nama, ingin mencatat, ingin menyimpan percakapan itu rapi. Namun anehnya, setiap kali ia hendak melakukannya, percakapan beralih ke hal lain, seolah nama tidak penting, dan catatan justru akan mereduksi maknanya. Pengelana itu tidak tinggal lama. Ia datang tanpa pengumuman, pergi tanpa pesan. Yang tertinggal bukan ajaran, melainkan cara berhenti, cara menahan tangan ketika ilmu ingin melaju lebih cepat dari kebijaksanaan. Kembali ke masa kini, Ibnu Sina dewasa mengangkat pandangannya, dan matanya bertemu mata Elia. Ada getaran singkat, bukan pengenalan, lebih seperti resonansi, seperti menemukan kembali nada lama dalam komposisi yang nyaris terlupakan. Ia tidak menyebut apapun, tidak bertanya. Namun di dalam dirinya, satu kepastian mengendap bahwa kehati-hatian yang ia pelajari, kerelaan untuk menunggu tubuh berbicara, dan keberanian untuk berkata belum, tidak lahir dari teori semata. Ia lahir dari satu percakapan lama dengan seseorang yang memilih tidak dikenang, agar sikapnya bisa hidup di tangan orang lain. Ibnu Sina kembali ke pekerjaannya dengan perubahan yang nyaris tak terlihat. Namun sejak saat itu, setiap keputusan medisnya membawa beban kasih yang lebih berat. Dan justru karena itu, lebih aman. Elia memahami titik balik itu dengan kejernihan seorang mahasiswa yang telah melewati romantisasi ilmu. Ia melihat bahwa pengetahuan terbesar sering datang bukan dari penambahan konsep, melainkan dari pengurangan kesombongan. Ketika tangan harus berhenti, Ibnu Sina tidak selalu menyentuh. Itu pelajaran yang paling lama ia terima dan paling sulit ia jaga. Di hadapannya, seorang pasien terbaring dengan napas yang tidak teratur. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ramuan dapat diracik, tindakan dapat diambil, prosedur dapat dijalankan. Pengetahuan memberinya banyak pilihan, dan justru disitulah bahaya bermula. Tidak semua yang bisa dilakukan, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri, harus dilakukan. Elia memperhatikan ketegangan itu dengan kejernihan usia 23, usia ketika seseorang mulai paham bahwa kapasitas bukanlah legitimasi. Ia melihat bagaimana tabib itu menimbang bukan hanya kemungkinan sembuh, tetapi risiko menyakiti. Setiap keputusan medis bukan sekadar soal efektivitas, melainkan soal tanggung jawab yang tidak bisa dialihkan. Ibnu Sina duduk lebih lama dari biasanya. Ia mendengarkan napas, mengamati warna kulit, mengingat kisah hidup pasien, bukan sebagai latar, melainkan sebagai bagian dari tubuh itu sendiri. Ia tahu bahwa intervensi yang tergesa bisa mematahkan sesuatu yang sedang berusaha pulih dengan caranya sendiri. Ada saatnya, katanya, ketika tubuh lebih tahu daripada kita. Kalimat itu tidak terdengar sebagai penyerahan diri pada ketidaktahuan. Ia terdengar sebagai pengakuan batas. Di ruang itu, ilmu tidak turun pangkat. Ia hanya ditempatkan pada posisi yang tepat. Elia menangkap inti lapisan ini, bahwa etika merawat bukanlah daftar aturan, melainkan kepekaan terhadap momen. Kapan harus bertindak? Kapan harus menunggu? Kapan harus mengakui bahwa kehadiran yang tenang lebih berguna daripada tangan yang sibuk? Ibnu Sina akhirnya mengambil keputusan, bukan yang paling agresif, bukan pula yang paling aman secara reputasi. Ia memilih tindakan yang paling sedikit melukai, meski hasilnya tidak bisa dijanjikan. Keputusan itu tidak disertai keyakinan penuh, dan ia menerima ketidakpastian itu sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Di sudut ruangan, Elia menyadari bahwa disinilah ilmu paling mudah berubah menjadi kekuasaan, ketika kemampuan bertindak disalahartikan sebagai hak untuk menentukan. Lapisan ini berdiri sebagai penyangga, pengingat bahwa kekuatan tanpa kerendahan hati selalu berbahaya, bahkan ketika niatnya menyelamatkan. Ibnu Sina berdiri, lalu mundur satu langkah. Ia memberi ruang kepada tubuh, kepada waktu, kepada kemungkinan yang belum bisa ia pahami. Mundur itu bukan tanda kalah. Ia adalah tindakan etis. Ketika menolong, mulai menyerupai kuasa Ibnu Sina, menyadari sesuatu yang tidak pernah tertulis dalam kitab manapun. Bahwa di balik setiap kesembuhan ada ketidakseimbangan kuasa yang halus. Pasien terbaring, tabib berdiri, yang satu membutuhkan, yang lain mampu.
Di antara keduanya, ilmu berdiri sebagai jembatan atau sebagai tembok jika tidak dijaga dengan rendah hati. Orang yang sakit, katanya suatu kali, mudah menyerahkan dirinya. Bukan karena lemah, melainkan karena harapannya terikat pada tangan orang lain. Elia, dengan ketenangan usia 23, menangkap inti kegelisahan itu. Ia melihat bagaimana bahasa medis bisa menenangkan sekaligus membungkam. Bagaimana istilah ilmiah dapat memberi rasa aman, namun juga meniadakan suara mereka yang sedang dirawat. Ibnu Sina tidak menyukai saat-saat itu. Saat ketika pasien berhenti bertanya, bukan karena paham, tetapi karena pasrah. Ia tahu disitulah ilmu bisa berubah arah, dari merawat menjadi menguasai. Ada perbedaan tipis, katanya pelan, antara membimbing dan menentukan. Ia mengingat kasus-kasus di mana kesembuhan terjadi, namun sesuatu yang lain hilang. Keberanian pasien untuk memahami tubuhnya sendiri. Mereka sembuh, tetapi merasa tidak lagi memiliki diri mereka sepenuhnya. Disitulah Ibnu Sina belajar menahan satu godaan paling berbahaya, keinginan untuk menjadi penyelamat. Karena menjadi penyelamat sering berarti mengambil alih cerita hidup orang lain, mengganti ketidakpastian dengan kepastian versi tabib. Dan meski hasilnya tampak baik, harga batinnya sering tidak terlihat. Elia merasakan lapisan ini sebagai peringatan yang tajam. Di dunia modern yang ia kenal, kuasa sering datang bukan dengan paksaan, melainkan dengan klaim kepedulian. Dan ilmu, terutama ilmu tentang tubuh, mudah tergelincir ke sana. Ibnu Sina memilih jalan yang lebih berat. Ia menjelaskan sebisanya, mengajak pasien memahami, bukan sekadar menerima. Ia tahu ini memperlambat proses. Namun ia juga tahu bahwa kecepatan bukan ukuran etika. Merawat, katanya, tidak memberi hak untuk mengambil alih hidup seseorang. Kalimat itu tidak ia tulis, tidak ia ajarkan sebagai dogma. Ia praktikkan hari demi hari dengan risiko disalahpahami bahkan dianggap kurang tegas. Keheningan sebelum kitab dan perpisahan yang tidak diumumkan. Ibnu Sina tidak segera menulis apapun. Hari-hari berlalu dengan irama yang hampir sama. Tubuh-tubuh datang dan pergi. Sebagian pulih, sebagian tidak. Ia menerima keduanya dengan ketenangan yang tidak sepenuhnya tenang. Ketenangan yang tahu bahwa hidup selalu lebih luas dari rencana manusia. Di ruang kerjanya, catatan-catatan terkumpul. Tidak rapi, tidak sistematis. Ia tahu suatu hari nanti semuanya akan disusun. Namun belum sekarang. Ada sesuatu yang masih harus dibiarkan matang. Elia berdiri di sisi ruangan, lebih diam dari biasanya. Di usia 23, ia tidak lagi mencari momen besar. Ia justru peka pada ketiadaan momen, pada saat-saat ketika seseorang memilih tidak bertindak, tidak berbicara, tidak menutup cerita terlalu cepat. Ia menyadari bahwa kitab-kitab besar tidak lahir dari keinginan dikenang. Mereka lahir ketika seseorang sudah cukup jujur untuk menunggu, cukup rendah hati untuk tidak merasa perlu segera menyimpulkan hidup. Ibnu Sina menatap seorang pasien yang tertidur. Napasnya pelan, tidak pasti, namun masih bertahan. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya memastikan bahwa kehadirannya tidak mengganggu. Di titik itu, merawat berarti tidak menambahkan apapun. Ia teringat kembali pengelana tanpa nama itu. Bukan wajahnya, bukan suaranya, melainkan satu sikap yang terus hidup, bahwa ilmu seharusnya berdiri di sisi kehidupan, bukan di atasnya. Ia tidak tahu bahwa benih itu akan tumbuh menjadi sebuah kitab yang kelak dibaca berabad-abad. Ia tidak memikirkan masa depan sejauh itu. Yang ia tahu hanyalah ini, bahwa tubuh manusia menuntut kehati-hatian yang tidak bisa dipercepat, dan bahwa belas kasih bukan lawan dari ketelitian. Ia adalah syaratnya. Elia merasakan tarikan yang halus. Dunia mulai menjauh, seperti napas yang dilepas perlahan. Tidak ada salam, tidak ada janji untuk bertemu kembali, tidak ada pesan yang perlu dibawa. Ibnu Sina tidak menoleh ketika Elia menghilang dari ruang itu. Ia tidak merasakan kehilangan. Ia hanya melanjutkan apa yang sedang ia lakukan. Dan disitulah letak keindahannya. Perjumpaan yang paling menentukan sering tidak disadari sebagai perjumpaan. Beberapa waktu setelah itu, ketika pikirannya telah cukup hening, ketika pengalamannya telah cukup berat oleh kegagalan dan keberhasilan yang seimbang, barulah ia mulai menyusun. Bukan untuk menutup persoalan, melainkan untuk menjaga agar kehati-hatian itu bisa diwariskan. Elia melangkah pergi tanpa jejak, seperti ayahnya dahulu. Dan di antara mereka, tanpa pernah disebutkan dalam kitab manapun, ada satu kesinambungan sunyi. Cara memandang kehidupan bukan sebagai objek pengetahuan, melainkan sebagai sesuatu yang layak diperlakukan dengan hormat. Perpisahan itu terjadi tanpa suara. Namun dari keheningan itulah, The Canon of Medicine suatu hari lahir.
bukan sebagai puncak kekuasaan ilmu, melainkan sebagai upaya manusia untuk tidak melukai kehidupan dengan pengetahuannya sendiri.